NN profesional semua, semoga kabarnya sore hari ini baik-baik semuanya ya, masih selalu dilindungi oleh Allah, selalu dilimpahkan kesehatan dan juga masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Nina Nugroho Solutions lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Mohon maaf ini terlambat 5 menit karena ada kendala teknis dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi bersama. Baiklah, sore hari ini kita akan sama-sama ngobrol tentang dakwah melalui lagu. Wah, dakwah melalui lagu itu maksudnya apa dan seperti apa caranya dan bagaimana caranya. Kemudian banyak pertanyaan seputar tema ini, maka silahkan bagi para NN profesional semua yang sore hari ini ada waktu untuk bergabung menyaksikan live Instagram dari Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions, silahkan ajukan pertanyaan seputar tema karena insya Allah nanti 2 pertanyaan terbaik akan kami pilih dan kemudian akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Jadi stay tune terus untuk selalu mengikuti program Nina Nugroho Solutions ini ya. Dan tidak bosan juga saya selalu menyampaikan bahwa Nina Nugroho Solutions rutin hadir setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Baiklah, sore hari ini tadi yang seperti disampaikan temanya adalah dakwah melalui lagu. Nah, sebelum saya mengundang narasumber sore hari ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan nih, hari ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store itu apa sih? Nina Nugroho Store adalah brand busana muslimah yang fokus kepada baju kerja untuk para profesional muslimah. Jadi tagline kami adalah modest fashion for professional. Hari ini saya memakai gamis dengan desain 2-in-1, perpaduan antara warna abu-abu ke arah greenish gitu, ke arah hijau-hijau sedikit, kemudian ini warnanya navy. Itu saya berdiri ya, NN profesional semua. Kemudian di sini ada aksen berupa nih lidah, tapi kelihatannya kayak pakai 2 padahal dia 1. NN profesional semua, keren sekali kan. Kemudian ini ada aplikasi asimetrik. Nah, untuk para NN profesional semua, untuk yang kepanjangan misalnya beli gamis di Nina Nugroho Solution khusus untuk yang asimetrik seperti ini, nanti silakan berkonsultasi dengan para sales advisor kami untuk diberikan solusinya nih bagaimana. Baiklah, ini juga ada tuh double mindset, memudahkan para NN profesional semua untuk berwudu. Jadi misalnya kita kemana-mana mau sholat itu gampang banget karena ini ada double mindsetnya, bisa dibuka sampai sini gitu. Lalu ini kerahnya juga kerah baby. Dan di sini ada aksen resleting nih para NN profesional semua. Jadi ini ramah sekali nih untuk para busui. Ada piping tuh kan. Warnanya sih aku suka banget navy, agak shiny gitu, bahannya juga adem dan ini abu-abu greenish gitu. Wah, luar biasa. Para NN profesional semua yang mau lihat koleksi selengkapnya dari Nina Nugroho Store, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Itu kita banyak sekali koleksi-koleksinya ya. Baiklah, sore hari ini kita akan ngobrol tentang dakwah melalui lagu. Nih, dengan narasumber yang keren banget nih sore hari ini, yaitu Bapak Agus Edward Jumhadi Esos. Beliau adalah seorang singer-songwriter, kemudian produser musik religi, penulis, host religi, dai motivator, kemudian anggota Komisi Seni Budaya MUI Pusat. Education-nya secara formal, beliau adalah lulusan dari University of Indonesia, Faculty of Social Science and Political Science majoring in Social Welfare, kemudian University of Indonesia, Diploma in Social and Political Sciences, Department of Office Administration. Wow, baiklah. Jangan lupa ya para NN profesional semua, silakan ajukan pertanyaan seputar tema karena nanti pertanyaan yang paling baik, yang paling mewakili gitu akan mendapatkan kenang-kenangan dari Nina Nugroho Store. Oke, saya undang ya narasumber kita sore hari ini yang luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang dakwah melalui lagu.
Oh, belum bergabung beliaunya, belum. Baik, seperti yang kita sama-sama ketahui kan yang beberapa saat lalu itu viral banget ya lagu tentang Aisyah istri Rasulullah nih. Nah, itu trending sekali. Nah, Mas Agus Idwar Jumhadi ini baru saja menyelesaikan penelitian nih tentang lagu yang sempat trending tersebut, yaitu lagu Aisyah istri Rasulullah. Nah, itu bagaimana sih kok bisa trending sih? Bagaimana caranya sampai dengan membuat sebuah lagu lalu bisa menjadi trending di sosial media. Wah, itu seperti apa prosesnya? Nanti kita ngobrol sama-sama dengan beliau. Kemudian kita juga mau ngobrol nih, kalau misalnya dikaitkan dengan dalilnya di Al-Quran dan hadis itu seperti apa sih kalau berdakwah lewat lagu? Seperti kita sama-sama ketahui ya, dan profesional semua, dahulu kala kan para wali songo juga ada beberapa yang menggunakan lagu sebagai media dakwah. Pastinya seru banget nih kalau misalnya kita sama-sama ngobrol tentang itu sore hari ini. Oke, kalau ada yang sudah punya pertanyaan, silakan mulai bertanya di kolom komentar. Boleh, nanti akan disampaikan kepada Bapak Agus Idwar. Tuh, Bapak Agus Idwar ini adalah seorang singer-songwriter, produser musik religi, penulis juga, host religi juga, dai motivator, kemudian anggota Komisi Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia Pusat. Wow, tidak sabar rasanya untuk ngobrol-ngobrol. Oke, ini tim kami lagi coba untuk menghubungi beliaunya lagi nih. Ya. Nah, sudah join sepertinya. Sudah nge-wave ya Mas Agusnya. Pak Agus apa Ustadz ya? Apa ya? Nanti kita tanya ya kepada beliaunya. Enaknya manggilnya apa nih? Sudah di-invite. Jangan lupa dan profesional semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nina manggilnya apa nih? Bapak, Mas, Ustadz? Terserah aja deh. Yang Terserah aja enaknya. ya. Ya betul. Oke. Yang enaknya Ustadz aja ya, Tat ya? Siap ya, Tat ya? Pantas kali kalau begini. Tadi kan udah Ustadz, nanti jam mau bubar itu. Ustadz pakai kupluk nih, Ustadz mau dimodernisasi nih, keren nih. Oke, Mas Agus aja ya, Mas ya. Ya, boleh. Iya, Mas Agus, terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan untuk diundang ngobrol-ngobrol santai di program Nina Nugroho Solutions nih bersama para Ya, sama-sama, profesional. Mbak. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya Mas, semangat Mas. Dengan semangat kita bisa mengusir corona nih Mas. Benar Baik, itu. iya benar ya. Mas, kita sore hari ini izin ngobrol tentang dakwah melalui lagu gitu. Nanti para NN profesional semua, penonton di viewers kita sore hari ini juga boleh bertanya seputar tema nih Mas. Nanti akan Nina bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Mas Agus tinggal menjawab. Iya. Monggo barangkali mau say hello dengan para viewers kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya Mbak Nina luar biasa ya, banyak sekali begitu. Itu menunjukkan bahwa silaturahimnya berjalan dengan baik dan juga insya Allah bisnisnya juga berjalan dengan baik juga ya. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Iya Mas, memang apa ya, Nina Nugroho Solutions ini kan dibuat untuk agar supaya para NN profesional yang menjadi customernya Nina Nugroho nggak cuma ditawari produk aja gitu Mas, tapi kita pengen berbagi value nih kepada mereka semua. Terima kasih Mas Agus sudah berkenan menjadi bagian dari itu Mas. Oke, langsung izin tanya ya Mas ya. Ini kan kemarin ada lagu yang sempat trending tuh.
Aisyah Ya betul. istri Rasulullah, Masya Allah, itu trendingnya ngebuka sosial media di mana aja, itu luar biasa lagunya itu. Siapapun yang Ya. suaranya bagus, kecuali saya suaranya begini-begini aja nih, itu nggak nggak ikutan nyanyi. Itu dinyanyikan oleh hampir semua penyanyi gitu kan. Dalam perspektif postmodernisme nih ada 3 bingkai teorinya nih Mas. Bentuk kepekaan Ya. budaya, gaya estetika, dan perdebatan. Nah, kalau misalnya hasil penelitiannya Mas Agus gimana nih? Penelitiannya udah selesai, Mas? Jadi sebenarnya itu tugas kuliah ya. Jadi di masa pandemi ini luar biasa. Saya akhirnya walaupun sudah tidak muda lagi, jadi ikut kuliah lagi, baru ngambil S2 ini, Mbak. Nah, salah satu studinya itu adalah karena saya di musik religi, jadi saya mengambil kebetulan fenomena trendingnya lagu Aisyah, istri Rasulullah. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep postmodernisme, salah satunya adalah postmodernisme itu kan menunjukkan adanya kepekaan budaya ya. Jadi di era postmodernisme ini masyarakatnya itu lebih peka, masyarakatnya lebih subjektif gitu. Jadi tidak ada kebenaran yang tunggal. Apalagi dengan di dalam media sosial, sepertinya setiap orang memiliki nilai kebenaran masing-masing gitu. Nah, satu hal yang menarik adalah jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang menyanyi lagu Aisyah. Jadi gini, ini sebenarnya merupakan angin segar untuk dunia musik religi ya. Karena kan kalau kita melihat di Indonesia ini, musik religi itu pelakunya bisa dihitung dengan jari gitu ya. Yang betul-betul populer. Adapun kalau seandainya band, itu kan bukan dari asalnya religi. Itu adalah band-band yang udah ada, kemudian bikin lagu religi. Coba sekarang Mbak, siapa Mbak yang di religi? Paling kalau adalah Opik, Sabian, udah ya, yang siapa memang lagi ya? Nah, justru dengan lagu itu muncul banyak. Salah satunya adalah Syakir mulai ada. Kemudian juga munculnya yang ex penyanyi Sabian itu. Sabian siapa vokalisnya, Mbak? Siapa ya, Mas? Sabian vokalisnya siapa? Namanya. Lupa. Ayo siapa coba? Ayo siapa? NN profesional yang tahu, silakan tulis. Coba ada kan namanya yang tahu penyanyi Sabian siapa? Namanya. Oh, Sabian. Nisa Mas. Nisa. Yang kecil-kecil Iya. Nah, ada juga namanya sama tadinya yang satu ini adalah backing vokalnya Nisa Sabian, namanya Anissa Rahman. Muncul juga itu, bahkan dia yang lebih banyak viewers ya dibanding dengan Sabian sendiri. Nah, jadi fenomena lagu Aisyah ini itu memunculkan penyanyi-penyanyi lagu religi yang lain gitu. Muncul nama-nama yang saya sebutkan tadi. Nah, yang menariknya adalah lagu ini tuh trending tuh sebanyak 13. Ini berdasarkan Anji yang ini ya, yang ada yang buat penelitian, saya menyimak dari dunia Manji. 13 trending YouTube, kemudian 4 itu videonya berurutan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini belum pernah terjadi di video YouTube Indonesia dan mungkin dunia. Jadi nggak ada lagu yang bisa trending 13 biji. Nah, artinya apa? Bahwa potensi lagu religi itu cukup besar di Indonesia. Buktinya tadi, bisa sangat digemari. Permasalahannya, nah sekarang kan konten. Tapi yang menarik adalah, ternyata lagu religi yang dibuat itu berasal dari lagu pop yang dibikin oleh salah satu grup dari Malaysia yang namanya Projector Band. Nah, lagi dibikin lagu pop, itu lagu tuh nggak boro-boro meledak kali ya, kita nggak pernah denger. Kemudian orang Malaysia juga, Mr. B mengubah lirik lagunya itu menjadi lirik lagu yang Aisyah. Tapi itu pun belum meledak. Ketika dinyanyikan oleh penyanyi dari Indonesia, baru push. Nah, artinya apa? Pertama adalah potensi penyanyi dari Indonesia luar biasa dan musisinya. Karena lagu itu nggak bisa dipisahkan antara penyanyinya, ya kan, antara liriknya dan juga dari kemasan aransemennya. Nah, itu sungguh sangat luar biasa. Nah, tapi ada lagi yang menarik.
Nah, dari lagu yang dibuat oleh Mr. B masuk ke Indonesia, ini memunculkan kritik, ya, perdebatan. Nah, inilah termasuk dalam teori postmodernis itu adalah membuka ruang perdebatan publik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu mendapat kritik dari salah satunya adalah Buya Yahya. Buya Yahya mengkritik lagu Aisyah itu bukan karena ketidaksukaan. Buya Yahya itu membuat suatu kritik yang konstruktif. Jadi beliau tuh berbicara bahwa lirik lagu Aisyah yang ada itu terlalu vulgar dianggap oleh Buya. Bahkan Buya Yahya itu tidak berani mengucapkan liriknya. Vulgar dalam kaitannya menggambarkan baginda Rasulullah dengan ibunda Aisyah. Jadi terlalu orang tuh jadi visual gitu, Mbak, dengerin lagu itu. Salam kajeng Nabi, selalu yang merah muka apa bibi ininya, kemudian minum di bibir bekas. Orang tuh jadi membayangkan visualnya gitu loh. Tidur apa di bahunya, kemudian rambutnya, itu kan jadi kebayang sesuatu gitu. Sedangkan ini kan sesuatu yang tidak boleh dibayangkan secara visual. Nah, akhirnya kemudian Buya Yahya tidak hanya sekedar kritik, beliau juga kemudian membuat lirik. Kemudian dinyanyikan oleh salah seorang santri beliau, cowok ya, dengan perubahan lirik tersebut. Nah, tapi yang uniknya ternyata justru yang sudah viral dan banyak dilihat itu adalah lirik lagu yang romantis dan itu tadi. Romantis dan lirik lagu yang romantis, kemudian kata-katanya itu yang seperti dibuat oleh Mr. B. Jadi benar-benar memvisualkan rasa cinta itu kebayang banget di sini. Nah, jadi ini yang sangat luar biasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa musik religi terbuka luas sasarannya untuk siapapun bisa masuk ke situ, dan ini tantangan buat para pelaku musik religi untuk bisa masuk ke ranah musik religi, dan ternyata musik religi juga memiliki pasar yang luas. Nah, tapi perlu diingat, yang terjadi adalah kalau kita bandingkan dengan dulu kami nih, kita kan termasuk orang lama di musik religi, Mbak ya, sejak masih kuliah buat senada gitu. Nah, tema lagu dulu itu, nasyid dulu itu nggak ada yang tema-tema cinta hubungan antar manusia. Adapun temanya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, semangat jihad, perjuangan. Tidak ada namanya cinta antar manusia. Nah, kalau saya melihat, bahkan dulu itu dalam tanda petik dihindari atau diharamkan. Karena sama juga sebenarnya melegalisasikan praktek yang namanya itu adalah pacaran yang syariah. Gitu. Gimana tuh, Pak? Pacaran syariah? Makanya itu dia. Di satu sisi kan para ustadz itu sebenarnya tidak membolehkan yang namanya pacaran. Tapi dengan ada lagu-lagu yang romantis, loh, sebenarnya kan membangun membangun sebuah kenikmatan gitu, membangun sebuah bayangan relationship antara ikhwan dan akhwat, antara laki-laki dan perempuan. Cuman bedanya adalah seolah-olah ini pacarannya ini syariah nih gitu. Nah, apakah memang mungkin bisa seperti itu? Ya kan, coba bayangkan, misalkan liriknya ada yang dibuat teman, di sepertiga malam aku membayangkan bahwa engkau akan menjadi milikku. Apa bedanya dengan menghayal sebenarnya? Cuman di situ ditambah dengan kalimat Allah, seolah-olah pakai sholat tahajud gitu. Padahal belum tentu juga ya. Kan artinya itu membangun imajinasi orang tentang sosok idamannya, entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, terlepas, misalkan begini, saya punya teman juga memang yang duo, tapi itu adalah laki dan perempuan, suami istri. Nah, ketika suami istri, lagu yang romantis kan nggak jadi masalah, tapi problemnya adalah apa bisa kemudian lagu yang romantisme yang menceritakan hubungan antara suami istri kemudian dibatasi, kan nggak bisa dalam dunia sekarang. Jadi ini lagu misalkan ada tanda, kan biasa kalau film 17 tahun ke atas gitu, ini ada tanda khusus suami istri. Suami istri kan jadi aneh gitu. Nah, jadi disinilah sebenarnya
Mm-mm. Di satu sisi bahwa yang namanya musik religi sekarang spektrumnya sudah luas. Ya. Berbagai macam gaya ada. Jadi makanya dulu kalau Mm-mm. bicara mengenai definisi nasyid, sekarang pun nasyid sudah meluas. Kalau dulu Mm-mm. hanya akapela, sekarang sudah Mm-mm. berbagai macam bentuk. Ada yang Mm-mm. jazz, ada yang pop, ada yang rock, dan sebagainya sesuai dengan kapasitas orang. Jadi, Mm-mm. sebenarnya wilayah syiarnya itu semakin Mm-mm. luas. Nah, cuman Mm-mm. biasalah ketika syiar luas, ya permasalahannya adalah bicara tentang konten dan apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan itu. Nah, Mm-mm. kemarin ada lagi satu Mbak grup band. Grup bandnya muncul nih, dia bilang ini adalah nasyid. Saya bilang, saya perhatiin, ini bukan nasyid, ini adalah K-pop religi. Mm. Karena penampilannya udah Korea banget. Apa salah? Ya nggak salah juga. Kan ini adalah memang budayanya saat sekarang seperti itu. Mm-mm. Nah, tapi ketika itu dimasukkan dengan istilah nasyid, malah agak janggal menurut saya. Mm. Nah, jadi disitulah sebenarnya tugas daripada para musisi bagaimana kemudian melakukan bernyanyi itu dengan dorongan niat kalau memang untuk religi ya serius ke sana karena memang ya di musik religi itu tanggung jawabnya memang beda ya dengan kita nyanyi lagu biasa gitu. Mm-mm. Mm-mm. Seperti itulah kira-kira pembukaannya Mbak. Panjang ya. Kayaknya ini mah cuma bisa nanya satu lagi saya nih, Mas. Iya, tapi menarik banget sih apa ya dinamikanya tuh luar biasa sekali gitu. Cuma ya itu dia ya banyak yang jadi kendala di dalamnya siapa yang nyanyi kan kemudian ya dan lain-lainnya yang tadi Mas Agus sampaikan. Mas, kalau Tunggu dikaitkan sebentar dengan Mbak. Ini ya, ada saya mau menyapa dulu. Ini ada ya. sahabat saya ini Ustadz Dewa. Beliau ini mantan pemain gitarnya Geisha. Tatoan orangnya. Oh. Oh, nah beliau udah nggak mau main musik Weh. lagi. Bahkan beliau menjaga dirinya Heeh. untuk bermusik walaupun saya juga udah nyanyi kenapa sih gitu. Nah, tapi tetap hubungan kita asik-asik aja. Insya Allah Mm-mm. tanggal 10 saya mau jalan sama beliau ke Bali untuk menjumpai saudara-saudara kita yang ada di rumah tahanan kita. Oh, ketemu jering dong Mas. Oh iya ya, gitu. Aduh, iya baik. Kalau Mas Dewa, Ustadz Dewa, ini tadi apa tuh? Kalau kalau Anda yang nyanyi lagunya nanti apa tuh? Nggak ada yang Waduh, nonton. Belum tentu ya Mas ya. Dicoba dulu, baru nanti bisa dibuktikan nih. kita apa namanya apa mencoba untuk bukan merayu sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan Ustadz Dewa bisa berubah pikiran untuk kembali ke musik religi. Iya, semangat Ustadz. Baik. Nah, ini agak serius nih Mas. Kalau dikaitkan dengan dalil nih Mas dalam Al-Quran dan hadis sebelum nanti banyak Ya, pertanyaan dari para viewers yang apa ya ya, berkutat dengan itu gitu pertanyaannya. ya. Sebenarnya begini, saya itu tidak ahli dalam karena saya kan bukan apa namanya bukan ahli tafsir ya Mbak ya. Cuman saya Ya, hanya ingin membacakan bahwa kita itu untuk menjalankan segala sesuatu itu perlu ada landasannya. Jadi betul. jangan sampai seenaknya sendiri gitu ya. Mm-mm. Nah, yang pertama itu adalah kalau kita melihat dari ketetapan MUI pada tahun 2011 Mm. itu MUI itu membuat sebuah apa namanya fatwa bahwa fatwanya itu terkait dengan musik religi itu atau lagu-lagu yang menyandangkan mensyairkan dari makna Al-Quran itu diperbolehkan. Nah, kemudian Mm. juga MUI sekarang melalui Komisi Seni Budaya itu telah mengeluarkan buku panduan untuk para musik atau panduan seni dalam Islam. Mm. Nah, salah satunya kan memang yang sering dianggap bahwa yang namanya apa namanya di Musik. dalam seni itu kan air Mm. penyair itu musik. Nah, ini Mm-mm. saya tidak mau masuk daya perdebatan ya, Iya. tetapi bagaimana ada misalkan dituduhkan wah itu kan namanya penyair itu ya tidak berbicara ya suka membesar-besarkan lah gitu. Di zaman Rasulullah juga begitu. Orang Arab itu orang-orang yang sangat tinggi nilai sastranya.
Sehingga makanya ketika Rasulullah kemudian hadir dan membawa Al-Quran, mereka yang tahu dengan nilai sastra kemudian sangat takjub, loh ini sih bukan buatan biasa, ini bukan buatan manusia. Nah itulah mereka tersentuh. Nah di sini kan di dalam surat Asy-Syu'ara itu dijelaskan, dan penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, gitu. Nah, tidaklah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang saya baca di tafsirnya, bahwa penjelasan dari ayat ini bagi para penyair yang musyrik, bagi para penyair yang kufur gitu. Tapi bagi penyair para penyair muslim yang kemudian dengan syairnya bisa memberikan motivasi atau bahkan memberikan semangat orang untuk berhijrah, semangat orang untuk tobat, itu malah bagus gitu. Nah, kan bedanya adalah tipis. Ketika lirik yang indah itu hanya dibacakan, itu namanya puisi. Kemudian puisi yang dibuat dengan nada itu menjadi lagu. Gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini adalah salah satu landasan yang dipakai gitu. Dan ini sebenarnya juga melihat bahwa yang namanya manusia itu kan, Allah menciptakan manusia itu kan bersuku dan berbangsa-bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya kan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, syu'uban wa qabaila, untuk saling kenal mengenal. Nah, artinya kita ini hidup dengan berbagai macam karakter, berbagai macam model, berbagai macam budaya. Nah, budaya itu adalah seni. Nah, salah satu dari produk-produk seni itu adalah lagu, adalah musik. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, sekedar dalil, dan saya tidak ingin berdebat di wilayah itu, apakah ini haram atau enggak. Bagi yang tidak suka, yang tidak mendengarkan lagi, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, bagi para saudara kita mungkin hanya Al-Quran yang menjadi hiburannya, itu bagus banget. Tapi ada juga teman-teman memang yang masih suka mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi atau lagu-lagu apapun yang positif. Maka sekarang ada namanya adalah musik positif. Musik positif itu tidak harus orang yang membuat itu adalah orang Islam, tetapi orang-orang yang di luar tapi lirik-lirik yang bagus, kayak lagunya Michael Jackson. Ya itu kan lagu apa? Heal the world, make it better place. Nah, itu kan luar biasa bagaimana kita ingin membangun sebuah peradaban dalam sebuah kebersamaan. Gitu. Panjangin lagi kali lagunya. I believe and I believe. In perfect harmony. Nah itu juga I believe adalah orang yang memiliki, yang satu orang miskin, satu orang kaya, satu yang ganteng, satu yang keren gitu kan dibilangnya, karena tidak ada yang jelek ya. Jadi yang ganteng dan keren itu bisa berduduk berdampingan. I believe in Alberi gitu. Nah seperti itu. Nah ini kan sebenarnya lirik-lirik lagu yang memberikan motivasi. Atau dulu senada bisa bikin lagu kemudian liriknya dirubah. Tapi kan sekarang nggak boleh sembarangan. Walaupun sekarang dengan mengcover banyak kemudian orang-orang yang berubah. Salah satunya lirik lagu Aisyah. Yang dari lagu lagu pop kemudian berubah menjadi lagu yang religi bernuansa Islam. Wah, luar biasa. Mungkin tadi sudah terjawab nih salah satu pertanyaan dari Taufik Denin. Bang Agus, apa pendapatnya sebagian orang mengatakan menyanyi itu haram? Wah, itu sudah dijelaskan ya Mas ya. Oh, Abang biasanya dipanggilnya Bang Agus juga deh, Nina manggilnya ya Bang. Siap. Siap. Nih, Bang, dari Givariti, pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah ada kriteria nada lagu yang dapat dibawakan untuk lagu religi? Maaf, bagaimana dengan lagu seperti mengundang untuk berjoget namun berisikan lagu bernuansa religi? Nah, ini emang yang menjadi permasalahan gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan ada proses. Misalkan gini, ada teman-teman yang berada di musik underground, itu salah satunya adalah grupnya Purgatory. Nah, underground itu memiliki komunitas. Komunitas underground itu sebelumnya Mbak itu parah banget. Jadi mereka itu memiliki sebuah ritual yang luar biasa. Ya, misalkan minum darah atau apa gitu ya.
Pokoknya ngeri banget deh. Nah, kemudian ada beberapa teman yang tetap di dunia itu, kemudian merubah konten budayanya. Ya kayak teman di Furgatori itu dalam di lagu-lagu yang underground itu ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha. Nah, bagi orang yang berada di komunitas yang menyukai lagu itu, ya ini adalah sesuatu yang beda dan bisa jadi menjadi media untuk mereka mendapatkan hidayah. Tapi ketika lagu itu didengarkan oleh orang yang tidak biasa mendengarkan, yang ada dia pusing. Wah, kacau bener nih gitu kan? Iya. Nah, jadi memang saya tidak ingin menjudge gitu loh bahwa lagu ini membuat orang untuk berjoget atau enggak. Contoh lah misalkan, ibu-ibu senam pakai lagu enggak? Kan pakai lagu. Nah kan alangkah bagusnya misalkan senamnya pakai lagu yang apa namanya daripada abang apa tuh lebih bagus kan yang lebih religius gitu loh daripada Bang Jago misalkan ya. Liriknya loh, bukan berarti kita menyepelekan orang yang bikin lagu itu. Justru lagu itu tuh luar biasa, jadi meledak gitu. Nah tapi kita itu sebenarnya memanfaatkan lagu itu, nada itu sesuai dengan situasinya gitu. Kayak kita pagi hari. Jadi gitu loh, jangan dibayangkan kalau lagu religi itu harus lagu yang sendu semua. Saya ada bikin lagu, mungkin agak, kalau lihat itu di video klipnya agak-agak konyol emang, orang juga ngeliat kaget. Judulnya Nggak Takut gitu, nah itu salah satunya. Terus ada lagu Itu Dunia. Nah ini lagu-lagu yang dibuat memang untuk apa ya, untuk memberikan sebuah suasana keceriaan, dan sekaligus sebenarnya satir. Gitu buat kita semua. Nah, silakan nanti mungkin yang mau bisa dilihat, judulnya adalah Nggak Takut. Agus Idwar sama Itu Dunia. Nah, itu yang lebih. Tapi ada juga lagu yang memang yang menyentuh. Misalkan saya bikin lagu untuk ayah, kemudian saya bikin lagu sholawat pendosa yang bersolawat. Kemudian ada lagi lagu ya bagaimana mengingatkan kita ini yang banyak terjatuh untuk bangkit gitu. Nah, itu memang ada juga yang seperti itu. Iya. Jadi gitu, kembali kan lagi ke niatnya ya Bang ya, membuat lagu itu seperti apa. Kemudian juga sulit juga ya kalau misalnya diatur siapa yang harus dengar lagu itu, kemudian harus dipakai untuk situasi yang seperti apa gitu kan, itu udah masing-masing ya jatuhnya ya Bang ya. Ya itu konsekuensi dengan dunia yang seperti ini kan nggak bisa kita membatasi. Iya. Ya kan jangankan lagu religi, yang nggak religi aja udah masuknya udah sedemikian banyak gitu. Nah kalau seandainya kita membatasi lagu religi, sekarang gini lah, ini logika yang kemudian saya coba untuk ini ya. Ketika masyarakat tidak mempunyai alternatif lagu yang baik, ya kan karena memang semua orang tidak boleh bernyanyi, akhirnya yang ada lagu apa? Yang tidak baik. Lagu-lagu yang tidak baik. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Apa kemudian kita marah-marah? Bagi mereka yang sudah dengar lagu, gak akan mempan dengan kalimat, lagu haram, bodoh amat, siapa lu katanya. Nah, sementara orang yang bergerak di bidang itu, kemudian kalau tidak punya komitmen, sementara ada bilang, wah itu haram, terus semuanya mundur. Ya, terus siapa yang akan menjadi benteng untuk mencoba membuat, boleh dibilang alternatif. Memberikan pilihan ya? Lagu yang, alternatif lagu pilihan yang lebih baik, barangkali untuk apa? Ya, untuk pertumbuhan jiwa seseorang gitu, untuk ketenangannya, untuk kedekatannya sama Allah dan sebagainya. Iya. Wah, keren jawabannya Bang. Baik, selanjutnya dari Wahyu Widise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus izin bertanya bagaimana hukumnya dakwah dengan musik dan melantunkan terjemahan Al-Quran katanya. Dakwah dengan musik tadi kalau saya ya itu pakai kita aja tadi bahwa di MUI itu sudah mengeluarkan atau buku tentang panduan seni dalam Islam. Nah artinya ketika itu sudah ada kan yang mengeluarkan adalah para ulama gitu ya. Nah aja MUI. Nah terus bagaimana kemudian dengan lirik Al-Quran. Nah kalau di Malaysia saya ambil contoh ya, di Malaysia itu lebih strict. Al-Quran tidak boleh diiringi dengan lagu kalau di sana.
Ya kan? Kalau di Indonesia kan masih kayak lagunya Opik kan ada La ilaha illa anta ya hayu ya qayyum. Kalau di sana nggak bisa. Jadi di Malaysia itu strict. Ya lagu, ya liriknya adalah dari lagu gitu. Kecuali kalau seandainya bukan bahasa Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran yang kemudian liriknya itu dibuat syair gitu ya, diadaptasi ke syair dan dibuat musiknya. Nah itu. Tapi kalau kita lihat kembali lagi, sholawat kan juga bahasa Al-Quran. Ya kan? Nah, jadi sholawat juga bahasa Al-Quran. Sekarang luar biasa sholawat sudah banyak yang dengan berbagai macam variasi, sudah banyak dengan berbagai macam apa namanya model gitu. Nah, kalau kita lagi dalam kondisi yang gimana, dengerin sholawat itu adalah salah satu bentuk untuk healing sebenarnya, untuk penyembuhan. Karena ya jelas bahwa dengan bersolawat kan Allah sudah jamin ketika engkau bersolawat satu kali maka aku akan membalas sebanyak 10 kali. Dan ketika kita bersolawat itu, ya kan yang jelas saja bahwa Allah saja bersolawat kepada apa namanya kepada Rasulullah gitu loh. Nah kalau kita tidak mau, ngomongnya manusia. Nah tinggal permasalahannya solawat ini apakah mau diiringin sama lagu atau tidak. Itu aja. Diiringin musik maksudnya. Iya, diiringin musik. Tuh Bang, katanya Dwi Andayani 82, kapan nih Bang buat lagu buat penyemangati rekan-rekan yang berjuang menangani COVID-19 agar mereka tidak down? Tuh Bang. Udah saya udah bikin sebenarnya. Oh, kalau udah, mau Mbak. dilihat, kalau di channel YouTube saya ada, itu agak-agak versi lagu yang lama sudah di remix dari lagu yang versi Jagalah Hati, tapi versi yang rap ya. Gitu, nah itu bisa dilihat di sana. Terus Kunjungi. juga apa namanya Agus Idwar, Guswar YouTube ya. Gitu. Saya mau mencontohkan lagu, saya agak lebih di musik di sini. Saya itu orangnya, saya tidak bisa main musik, tapi saya bisa bikin lagu. Nah itu orang kadang-kala aneh gitu. Dan itu adalah Allah loh kasih kemudahan kita. Sama dengan kayak Meli itu juga tidak bisa main alat musik, tapi bisa bikin lagu. Gitu. Luar biasa. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Ya. Iya. Dari Nurbayani 96. Mohon penjelasannya, suara merupakan aurat untuk wanita. Bagaimana dengan wanita yang menyanyi? Apakah dosa? Kalau kayak gitu makanya saya bilang ini kan kapasitas kayak begini bukan kapasitas yang menjadi. Karena ada orang yang paham dengan hukumnya segala macam gitu ya. Itu akan menimbulkan perdebatan. Yang jelas begini aja. Ketika apa namanya orang misalkan ada kayak Sabian lah gitu kan. Kalau kita dengar lagu Sabian yang kebayang apa? Kalau kita kebayang kemudian erotis gitu. Kan enggak kebayang ke situnya. Nah, jadi ukurnya begitu aja. Selama misalkan apa namanya kemudian yang dilakukan itu kemudian justru mendekatkan diri kita kepada Allah, ada yang mengambil jalur itu ya udah silakan aja. Bagi yang melakukan minimal gini loh. Bagi para penyanyi wanita yang ingin bernyanyi tetap bernyanyi itu ada solusinya gitu. Nggak cuma dibilang wah nggak boleh. Seperti itu. Nah, tapi bagi orang yang sudah menjaga dirinya untuk tidak mau suaranya terdengar, ya jangan dipaksain. Tapi juga jangan memaksakan orang untuk tidak melakukan itu. Selama di situ masih ada wilayah abu-abu, artinya hukumnya masih ada dalil-dalil yang membolehkan gitu. Yang sekarang kan masalahnya seringkali kita tuh memaksakan orang harus kayak saya gitu. Siapa ya? Karena ustadz gue ngajarin begitu. Ya lo harus begitu. Lah gimana ceritanya? Iya. Gitu. Kayak fashion sebenarnya ya Bang ya. Ini juga. Ya sesuatu yang berhubungan sama budaya ya begitu deh Bang. Ya makanya banyak perdebatan. Iya. Sekarang kan tergantung dari orang itu istilahnya udah mau pakai jilbabnya udah bagus gitu. Jangan wah ini jilbab hari ini jilbabnya harusnya begini begitu. Itu pilihan selanjutnya gitu. Yang penting menutup aurat, setelah itu adalah pilihan selanjutnya seperti apa yang ingin dia lakukan. Nah, selama proses itu kan akan menemukan sendiri bentuk ya, dari apa gitu loh tampilannya.
yang Iya. disesuaikan, ada begini buatnya beginilah, ada yang luruh, ada yang begini ininya macam-macam kan, ada yang pakai yang segala macam lah, perempuan lebih banyak aksesorisnya gitu. Betul. Katanya tergantung kita nyampainya di fase belajar yang mana gitu ya Bang ya. Ya saling Ya, menghormati aja. Jangan dilihat perbedaannya, tapi lihatlah apa yang baik dari situ ya Bang. Ini ustazah nih Bang yang ngomong. mantap. Amin ya Allah. Emang Amin, amin. agak khusyuk. Semoga, aduh, belajar terus. Iya, pertanyaan Ya, lagi Bang. ya. Apakah ada tema-tema tertentu yang biasanya lebih mudah untuk didakwahkan melalui lagu, katanya Bang. Bagaimana cara efektif agar lagunya mudah diterima di masyarakat dan banyak dinyanyikan? Terima kasih. Nah itu tuh Bang, kenapa yang kemarin kok Ya. viral banget gitu? Ya karena itu tadi lagu-lagunya kan menyentuh pada dunia percintaan. Namanya Ya, percintaan itu kan komoditi yang indah, dan luas biasa kalau gitu ya. bicara percintaan itu adalah orang yang buat anak-anak muda. Karena beda loh ketika orang sudah menikah itu nuansa nuansa Romantisme. romantisnya itu agak beda ketika orang yang belum kayaknya gimana gitu kan. Hmm. Nah, itulah kemudian kenapa kemudian lagu-lagu yang temanya adalah romantis itu lebih banyak untuk disukai. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat belakang kayak lagunya Opik waktu dulu pertama kali kalau saya memproduksi itu kan luar biasa. Opik jualannya sampai 1 juta kopi ya. Karena memang waktu itu belum ada siapa-siapa juga ya. Baru Opik, kalau sekarang kan udah banyak pilihannya, dan ketika Opiknya meledak kemudian banyak orang yang mengikuti jejaknya. Opik aja yang bukan siapa-siapa kok bisa sukses gitu. Nah, akhirnya semua ingin melakukan itu. Dan ada juga orang yang tadinya berada di dunia pop, coba-coba masuk dunia religi untuk mempertaruhkan keberuntungannya. Kira-kira saya hoki nggak gitu. Nah, cuman kan itu hanya sifatnya, kalau hanya seperti itu kan ya hanya tren gitu, bukan berangkat dari passionnya di musik religi. Hanya ngetren doang lagu religi banyak nih, yaudah gue bikin deh. Padahal enggak. Nah, itulah nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Siapa orang-orang yang konsisten, siapa kemudian yang enggak gitu. Seperti itu. Iya. Oh, keren nih. Kemudian, Mas, kalau Gigi gimana tuh? Masuknya kemana tuh Gigi? Gigi maksudnya adalah band religi kalau Gigi itu. Dan Gigi kan membuat lagunya banyak, dia adalah daur ulang ya. Membuatnya kalau memang kalau Gigi itu adalah ekspresi anak-anak band terhadap lagu-lagu religi gitu loh. Ya kita salut gitu, artinya anak-anak band kemudian mau menyanyikan lagu religi. Ini kan sebenarnya perubahan yang luar biasa. Zaman barangkali sebelum tahun 2000 itu jarang anak band yang mau nyanyi lagu religi, karena lagu religi itu dianggap mungkin lagu kelas 2 gitu atau kelas 3. Nggak asik lah. Nah, sejak Opik meledak kemudian ternyata diminati, ya banyak kalau anak band yang akhirnya terjun di musik religi. Nah, ketika anak band yang terjun di musik religi, anak band kan dia diundang dimanapun, dia nyanyiin aja. Saya pernah dulu survei gitu ya, ada sebuah grup band top lah di Indonesia ini. Dia tampil di sebuah diskotik yang luar biasa. Waduh, saya coba-coba mau lihat ceritanya dalam rangka survei loh Mbak ya. Gitu kan. Itu gede hurufnya survei gitu ya. Dan sudah ditutup dia. Ininya. Main gitu. Nah udah selesai. Terus di lagu terakhir, pas saya penutup, apa yang dibawakan? Andai ku tahu akan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong diskotik dengan lagu itu. Ya, bayangin, saya aja kaget, wah ini nggak salah nih. Dan semua orang ikut nyanyi. Ya karena yang nyanyi ungu aja, mungkin kalau yang nyanyi amen, timpukin kali ya. Nah, tapi di situ menunjukkan bahwa ternyata musik religi pun bisa masuk ke wilayah yang selama ini dianggap sangat tidak religius. Nah, kenapa? Karena anak band itu.
Jadi pengaruh anak band itu luar biasa ya. Anak band itu membuat musik religi ini semakin semarak gitu. Dan akhirnya semua itu tidak ada batas, tidak ada malu-malu lagi ya. Lagu religi udah biasa lah. Semua rata-rata bikin penyanyi-penyanyi yang terkenal ya, kayak Afgan bikin, siapa lah, let's say. Semuanya bikin kok. Gitu, Charlie, ST12 bikin lagu bagus. Kalau Wali apalagi, Wali memang berangkat dari bandnya Wali namanya juga kan. Nah, anak UIN. Nah, jadi lagu religi tidak ada sekarang, sudah tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada sesuatu yang menghalangi orang. Ibarat kalau dulu lagu religi nasyid itu hanya berlaku di bulan puasa, makanya saya sebut itu adalah musik kolak. Nah, sekarang udah nggak lagi musik kolak lagi, udah musik umum gitu. Udah musik biasa. Seperti itulah. Mana buku saya ya? Oh, saya bawa ini. Bawah lihat. Jadi Itu saya ada yang membuat buku. Oh iya, di bawah. Sukses berdakwah di jalur musik religi. Nah, itu salah satu yang saya bikin perjalanan saya di musik religi itu mulai dari Senada sampai sekarang. Gitu Wah, cerita. harusnya Nina baca dulu Bang sebelum ini ya Bang ya. Apa kita reschedule lagi minggu depan? Ada buku itu. Bukunya memang nggak dijual Habis bebas. baca buku. Bukunya itu punyanya dari Basnas. Kalau mau minta di Basnas, terus dikasih gift juga, orang yang bertanya dapat gitu. Oh iya. Tapi di Masih kalau minta sama penulisnya aja kali Bang. justru kalau mintanya sama Mbak Nina, lihat orang melihat followers sekian, Basnas masa dia ngomong asik, bohong aja itu kan. Siap. Ada juga yang di Jogja mereka juga ini, dia juga bikin kayak acara gini, dia dapat bukunya, nah itu justru untuk dikasihkan ke orang-orang yang bertanya gitu. Siap. Perjalanan yang ingin ngebentuk musik religi, belajar dari situ deh. Saya menjelaskan semua bagaimana opik dari nol, bagaimana debu yang musik yang rumit itu kemudian menjadi sesuatu. Kemudian almarhum Uje juga, penanganan mereka bertiga itu beda-beda. Gitu. Iya. Nah itu bisa tuh dan menjawab pertanyaan tadi. Jadi tentang itu Bang, tentang perjalanan para musisi musik religi isi bukunya. Yang di saya ya, dari saya dulu dari anggota Senada, kemudian saya keluar, dari situ kemudian saya jadi produser debu, kemudian opik dari yang belum mau nyanyi, rambutnya masih gondrong, seorang rocker yang waktu ditawarin pertama kali nyanyi dia nolak, gila lu masa gue nyanyi lagu nasyid katanya, kayak jadi turun derajat amat gitu kan. Akhirnya dia mau bernyanyi. Nah, termasuk almarhum Uje, saya bikin. Nah, di situ prosesnya seperti apa tuh, pemilihan lagunya kayak gimana, kemudian segala macam deh. Ada hal-hal teknis juga ada, dan juga ada hal-hal yang substantif gitu. Bagaimana kemudian seseorang yang terjun. Jadi awalnya bahkan opik itu disebut sebagai mu'alaf nasyid awalnya. Dulu ya pertama kali. Bang, reuni Senada kapan katanya? Tuh, ada yang nanya. Waduh, kalau Senada sih masih jalan mereka, saya aja yang udah enggak. Saya tuh udah nggak jalan lagi. Tapi Senada masih gitu. Bahkan off air juga masih. Kalau saya bikin lagu sedikit aja gitu. Iya. Nah, lagu-lagu ada malah dilihat tuh, sekaligus kasih masukan juga kan. Iya. Jadi ada lagu santri kemarin saya bikin, ada lagu sepak bola, ada lagu yang tadi itu yang bagaimana yang nggak takut, kemudian lagu yang itu dunia. Istri yang cantik itu dunia, suami yang kaya itu dunia, rumah yang megah itu dunia, mobil yang mewah itu dunia. Gitu. Kita tidak menolak dunia, kita tidak menyimpan dunia. Dunia ada di genggaman kita, gunakanlah secukupnya. Gitu kira-kira. Terus sebenarnya dinasehati melalui lagu lebih masuk ya Bang ya, dengerin aja gitu kan, itu lebih apa ya? Ya perlahan ke apa namanya? Frekuensinya para viewer kan beda-beda ya. Betul. Iya.
Bang, terakhir pertanyaan dari Zaha 432. Assalamualaikum. Bagaimana agar lagu religi yang diciptakan tetap dalam kaidah-kaidah Islam, katanya Bang. Berarti Nah, dari itu proses dia tadi. penciptaannya. Itu tadi kan kalau lagu itu adalah penciptanya yang jelas gini loh. Jadi itu ada beda antara lirik-lirik lagu yang memang diciptakan. Ini saya nggak ngomongnya nggak bukan sekedar basa-basi ya. Ya. Jadi kenapa lirik-lirik lagu Malaysia dulu lebih banyak diminati? Karena yang pembuat lagunya itu saya yakin ketika membuatnya itu tidak sekedar membuat, tapi ada prosesnya. Misalkan dengan benar-benar dengan berzikir, kemudian dengan merenung, dan itu akan abadi. Contoh nih lagu yang abadi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Tahu pasti lagu itu kan? Mana hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Hidup. Nah, itu lagu yang dibuat oleh orang Malaysia. Gitu. Terus banyaklah lagu-lagu yang kemudian bisa menyentuh, karena saya yakin orang yang membuatnya tidak hanya sekedar niatnya pengen laku. Jadi gini, kalau membuat lagu itu buat aja. Mau gimana kek, ya, terserah buat aja, bikin aja. Makanya paling bagus kan kita kalau ketemu temen juga yang bisa punya kita main musik gitu. Kalau saya kan bikin lagu cuma gitu, temen yang main musik oke dia cariin kuncinya, terus bikin ada dasarnya. Ibu sempat lagi biasa kalau ke Bandung selalu satu lagu tuh insya Allah. Gitu. Mas Dewa, ini kode lagi. Juga nih Mas Dewa, kode lagi, kode juga. Oh, ada Mas Dewa ada nanti. Kalau Mas Dewa dia sekarang lebih banyak konsentrasi di film. Gitu, beliau jadi produser film itu. Banyak film-film yang sudah dilakukan, film-film yang top lah gitu ya. Nah, kita juga rencana mau ada juga tuh. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin, siap. Nanti kalau bikin film, busananya Nina Nugroho juga bisa, Bang. Iya. Siap, kita mah harus kolaborasi gitu. Banyak kolaborasi dengan siapapun, ya kan? Iya. Karena itulah letaknya kebersamaan, keindahan dalam silaturahmi itu seperti itu. Betul, Masya Allah, luar biasa. Bang, saran dan tipsnya agar para pencipta lagu nih bisa membuat lagu yang memiliki nilai estetika tinggi dan kandungan religi yang kental, katanya nih Bang. Ya, yang pertama gitu ya, buat lagu itu dari hati. Jangan dicari-cari kata-katanya. Buat mengalir aja. Nah, biasanya lagu sama lah dengan lagu cinta. Orang kalau lagi patah hati buat lagunya kan dahsyat bener kan. Gitu. Nah, apalagi orang, ya makanya kita tuh harus jujur. Lagu itu apa adanya aja bikin. Gitu, yang muncul dari suasana hati kita. Gitu. Nah, itu kemudian ditulis. Dan dia biasa gini, kalau bikin lagu yang terkait dengan emosi, itu jangan ditunda, jangan dijeda. Liriknya selesai. Kemudian dijeda gitu. Itu akan beda. Kenapa? Perasaan kita hari ini sama besok tuh beda. Sedihnya hari ini sama besok tuh beda. Kalau suasana hati kan nggak bisa nyambung antara yang sekarang sama besok beda. Jadi kalau mau buat lagu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya menyentuh dan emosional, sebaiknya itu dituntaskan. Walaupun nadanya belum dapat, tapi minimal liriknya itu udah. Kayak waktu itu saya ada bikin satu lagu, itu tuntas tuh. Tentang kegelisahan hati. Gelisah hidupku di dunia ini, tak tahu apa yang harus ku jalani. Semua terasa hampa, tak berarti sendiri. Walau apapun ku miliki. Jadi orang punya apa-apa tapi hatinya gersang. Itu dalam banget. Nah, terus ketika orang sholat juga nih, hadirmu tidak terasa dalam hati, walau ku temui dirimu setiap hari. Tiap hari sholat tapi nggak ada rasanya. Ku ingin mengakhiri semua ini selagi hidupku bisa berarti. Koti caranya itu bahasa Kalimantan, artinya bagaimana caranya.
ikut bicara. Nah, itu tentang kegelisahan, kejujuran. Saya merasakan sholat saya belum benar nih. Tiap hari sholat, tapi kok kayaknya nggak ada rasanya ya. Apa sih maksudnya? Ya lewat gitu aja gitu. Jadi saya bertanya, menuliskan itu. Ya orang bilang, lu kan host religi, masa iya, memang begini. Saya nggak tahu kalau orang lain udah merasa dia benar sholatnya ya, tapi saya merasa masih banyak kekurangannya. Khusyuk susah, karena kalau sholat asal jalan, jadi apa yang dilakukan tuh nggak ada bekasnya. Maka muncullah lagu ini. Hadirmu tidak terasa dalam hati, walau ku temui dirimu setiap hari. Gitu. Merinding, Jadi, merinding. Aduh, ya Allah berasa. Tuh Bang, dalam banget Bang lagunya. Masya Allah, luar biasa. Iya, semangat Bang, tetap menjadi apa ya, pilihan untuk para generasi muda sekarang nih, supaya nggak cuma yang didengarkan, yang disajikan bukan hanya lagu-lagu tidak baik saja, tapi juga ada pilihan untuk mereka supaya bisa mendapatkan asupan-asupan positif dari lagu-lagu religi atau non-religi di Indonesia. Tepuk tangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bang, nggak terasa ngobrol udah 1 jam ya. luar biasa ya. Wah, itu ada salam nih. Lihat ada salam dari, baca tuh Mbak. Salam dari Mas Reza, ex drummer Noah. Dari Mas Uki, ex gitar Virgon. Mas Emil basis dan juga Mas Sakti Excellent Seven. Wah, kan luar biasa itu. Kita ngumpul, Pak. Nanti kita ngumpul semua di Bali tanggal 10 insya Allah. Wah, bisa nggak tuh live IG? Bisa nggak nih kita live IG lagi nih? Ada waktunya nggak nih? Nah, itu Seru dia. banget pasti tuh Bang kalau Itu kebahagiaan, Mbak. Ya, senang kita ketemu sama teman-teman yang apa ya, yang menjalankan kehidupan itu menjadi lebih baik. Kalau saya memang agak tidak terlalu memboros dengan kata hijrah gitu ya. Jangan sampai hijrah itu malah membuat kita tuh dari sombong. Itu yang bahaya. Jadi ya Allah, janganlah maksudnya kau jadikan ibadahku ini membuat diriku itu justru menjadi sombong gitu. Makanya kalau saya bikin komunitas, namanya komunitas belum hijrah. Jadi kalau anggotanya udah nggak ada, berarti bagus. Ya, kalau anggotanya nggak ada, berarti bagus, sudah hijrah semua berarti. Udah hijrah semua. Komunitas prahijrah ya. Gitu, kira-kira. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti acaranya di Bali lancar, Bang. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi nih nanti. Aduh, keren banget. Baik, Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah. Senang banget Abang bisa berkenan. Ya, Nina juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tidak ini nih, nggak ahli nih memoderatorinya. Namanya juga belajar ya, Bang. Desainer suruh jadi moderator, Bang. Belajar ya, apa-apa, ya Mbak, Bang. Perluasan namanya. Nah, Insyaallah. Baik. Siapa tahu nanti bisa nyanyi juga ya kan. Semuanya aja kan. Jadi nyanyi itu nggak ada suara yang jelek, cuman lagunya pas atau enggak gitu aja sebenarnya. Oh, gitu. Siap. Iya Bang, sehat selalu Bang. Jangan lupa katanya 3S. 3M, pakai masker, 3 jam. Iya maaf, dikit 3M. Sapa, salam, senyum, 3S. Oh iya benar. Akhirnya 3M ya, NN profesional semua. Ya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Makasih Bang, sampai ketemu, lancar semua yang dilakukan. Salam sehat selalu, salam untuk semuanya, keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kita. Iya. Kasih Bang. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang dakwah melalui lagu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Agus Edward Jumhadi Esos, bahwa kalau misalnya
apa ya, para pencipta lagu religi gitu ya, berbagai macam genre lagu itu berhenti untuk menciptakan lagu, para generasi muda kita bagaimana gitu, Mas? Saya harus diberikan asupan lagu yang tidak baik aja, tapi ini haknya mereka juga loh, generasi muda, untuk mendapat asupan lagu yang baik. Mudah-mudahan mereka bisa diberikan hidayah ya dari lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh para pencipta lagu religi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, keren banget tadi pertanyaan-pertanyaannya juga banyak. Terima kasih para NN profesional semua yang sudah bertanya. Jadi kembali lagi, segala sesuatu jangan dilihat perbedaannya, jangan dilihat apa yang diperdebatkan, tetapi lihatlah apa yang bisa membawa kebaikan untuk diri kita sendiri ataupun masyarakat luas ya. Nah, sekarang waktunya saya memberikan pengumuman siapakah pemenang daripada NN Solution sore hari ini. Baik, pemenang pertama adalah @nurbayani96. Halo Mbak, @nurbayani96, pertanyaannya, mohon penjelasannya, suara merupakan aurat untuk wanita, bagaimana dengan wanita yang menyanyi? Apakah dosa? Nah, selamat Mbak Nurbayani. Kemudian pemenang kedua, Dwi Andayani 82, kapan nih Bang buat lagu buat menyemangati rekan-rekan berjuang menangani COVID-19 agar mereka tidak down? Wah, itu tadi dua pemenang untuk pertanyaan terbaik daripada program Nina Nugroho Solution sore hari ini melalui live Instagram Nina Nugroho Store. Untuk para NN profesional semua yang tadi nggak sempat nonton nih, kan saya dengan Bang Agus Edward udah ngobrol 1 jam. Nah, yang baru bergabung di setengah jam ke belakang, 15 menit ke belakang, atau malah di akhir-akhir nih menuju jam 5 baru bergabung, mangga silakan bisa diakses obrolan kita berdua tadi di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Baik itu episode hari ini ataupun episode-episode yang sudah lewat, NN profesional semua bisa mengakses kembali obrolan-obrolan saya dengan para narasumber yang terhormat melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Selamat kepada 2 orang pemenang. Silakan untuk masuk untuk mendapatkan hadiahnya ya, para pemenang 2 pemenang tadi masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Untuk selanjutnya di dalam bio-nya Instagram Nina Nugroho Store ada link yang bisa diklik, itu nanti langsung terhubung ke SA kami atau sales advisor kami untuk selanjutnya diberikan informasi bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Terima kasih kepada para NN profesional semua yang terus mensupport program Nina Nugroho Solutions dengan rajin nonton secara langsung nih program Nina Nugroho Solutions agar supaya bisa senantiasa memberikan edukasi, informasi, juga apa-apa yang berkaitan dengan ini nih, kegelisahan para NN profesional semua. Oke, ini barusan dikirim sama Bang Agus nih lagunya. Nggak takut tuh di YouTube-nya Guswar Official. Tuh, NN profesional semua ya. Akses YouTube-nya Guswar Official. Di situ tadi lagu-lagunya Bang Agus yang dinyanyikan dengan luar biasa sampai bikin saya merinding ada di sana semua. Termasuk lagu apa tadi ya yang Koti Caranya tuh, Koti Caranya, lagu Nggak Takut. Ada di sana semua. Jangan lupa ya Guswar Official. Guswar Official. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik, terima kasih NN profesional semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 3M. Bukan 3S ya, tadi saya lupa. 3M. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.